Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu ini ya. Silakan duduk, anggap aja rumah sendiri. Semoga meskipun ruangannya di luar, semoga tetap nyaman untuk diskusinya ya. Silakan kalau misalkan mau sambil nyinden, sambil apa posisi yang senyamannya aja lah. Gitu. Monggo, gimana? Gak usah tengah-tengah nggak apa-apa. Sudah nyaman? Sudah. Oke. Alhamdulillah kalau misalkan sudah nyaman. Mungkin kayaknya kita perlu perkenalan nih ya. Nah, kan kita belum kenal. Perkenalkan, nama Ibu Indri. Di sini saya bertindak sama konselor lingkungan. Oke. Boleh Ibu tahu nama Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Bastian. Hai Mas Bastian. Kok boleh tahu Mas Bastian nih sebelumnya ada kegiatan apa nih sebelum datang ke sini? Kegiatan saya ya kuliah. Oh, kuliah. Iya. Sudah semester berapa Mas? Saya memasuki semester 5. Sudah lumayan ya, bentar lagi. Lumayan lah. Bentar lagi akan sampai di tahapan. Lumayan. Mungkin Mas datang ke sini kan pasti ada sesuatu nih ya, atau mungkin ada mau dibicarakan kok tiba-tiba datang ke sini, mungkin ada yang bisa Ibu bantu. Ada sih. Ya tujuannya ke sini ya untuk itu. Kita apa nih? Itu konseling masalah sesuatu yang terjadi pada diri saya. Oh, jadi Mas ini mau melakukan konseling seperti itu. Berarti Iya. sebelum sudah mendengar apa itu konseling? Cuma tahu tapi belum memahami apa itu konseling. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu perkenalkan dulu ya supaya nanti ketika kita benar-benar melakukan konseling, Mas benar-benar paham apa itu maksud dan tujuannya, gitu ya. Jadi konseling itu ada upaya pemberian bantuan gitu dari Ibu selaku konselor kepada Mas. Jadi Mas ini pastinya sebagai seorang konseling yang dimana Mas datang ke sini itu membawa suatu permasalahan atau ada suatu hal yang ingin diungkapkan atau suatu hal yang ingin diselesaikan. Nanti kita bersama-sama mencari jalan keluarnya melalui proses konseling seperti itu. Bagaimana sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, Bu akan jelaskan dalam konseling itu ada apa aja sih gitu ya, supaya nggak salah paham. Jadi dalam konseling nanti harapannya Mas bisa terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi apa adanya aja ketika kalau masalah dan itu ketika Mas datang ke sini jangan ada paksaan dari orang lain. Datang ke sini atas paksaan orang lain enggak? Dari saya sendiri. Ya sudah bagus, dipertahankan. Iya. Selanjutnya di konseling itu juga ada namanya kerahasiaan, di mana nanti apa yang kita ucapkan di sini, apa yang kita bicarakan di sini akan kita jaga bersama-sama, tidak boleh disebarluaskan atau diomongkan gitu loh. Oh, jadi insya Allah akan aman ketika masuk masalah yang diceritakan gitu. Bisa dipahami? Ya, Bagaimana dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Mas akan tetap lanjut melaksanakan proses konseling atau udah deh mundur aja? Gimana? ya tetaplah melakukan tindakan konseling. Oke, berarti sudah mantap ya untuk Ya, melakukan mantap. konseling. Wah, ini kayaknya karena kita di luar masih agak masuk angin ya. Masuk api. Masuk api. Ayo, monggo. Oke, karena masih sudah sepakat untuk lanjut, monggo bisa diceritakan apa sih yang mengganjal dan akhirnya membuat satu permasalahan sehingga apa ya namanya mengganjal gitu di hati Mas. Ini bisa diceritakan apa? Ya, sini saya mau membahas sesuatu yang bikin ganjel di hati, yang bikin saya juga nggak nyaman. Kok sampai tahap ini kok nggak nyaman? Mungkin dipengaruhi oleh masalah cara bersosialisasi saya. Mungkin istilahnya bergaul lah. Karena saya kayak menempatkan saya pada sesuatu itu agak gimana gitu, agak mungkin mempunyai suatu problem atau diri saya atau orang lain, seperti itu, agaknya seperti itulah. Oke, tadi Mas menyampaikan kalau misalkan Mas tuh ada permasalahan terkait bersosialisasi seperti Ya. itu ya. Memangnya Mas sudah pernah mencobakah sehingga akhirnya bisa ngomong sosialisasi adalah masalah utama? Dari mana Mas bisa tahu? Kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena saya merasakan sendiri. Oke, dari aspek apa? Dari aspek pertama,
mungkin pertama ya, dari saya, contoh saya di suatu lingkungan, suatu kelompok, teman-teman saya lah, untuk teman-teman saya, kadang saya jika ada suatu obrolan atau gimana, atau yang tidak cocok dengan apa yang di perasaan saya kayak agak ini kok gak cocok sama saya, kayak saya mudah tersinggung gitu, mudah dalam arti bukan tersinggung dalam konteks marah juga, tersinggung dalam arti kenapa, padahal belum tentu apa yang dibicarakan itu menyinggung hati saya, seperti itu. Itu udah berlangsung sejak kapan kok merasa orang apa ya, keadaan jadi air? Sejak saya, mungkin kalau masa-masa SMP kan, walaupun kita bergaul tapi kan mikirnya kan masih bersenang-senang, bukan masih lingkup anak-anak lah. Kalau sudah SMA, waktu SMA sudah mulai mengikuti sesuatu, contoh organisasi lah, atau teman mungkin lebih kan menuju kedewasaan, teman lebih pikirannya lebih gak naik seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, tadi kan berarti sudah SMP ya, sudah lama banget loh itu Ya, mulai SMP SMA lah. mungkin bisa dijelaskan pada situasi seperti apa masih merasakan hal demikian. Pada waktu saya Apakah hanya bersosialisasi ketika sama teman saja atau situasi seperti apa? situasi ketersinggung itu, Iya, Eh, merasa apa? masa Omongan orang lain kok gini gitu. contoh gini ya, ketika teman saya asik ngobrol dengan saya, ya ngobrol banyak lah, terus ada teman lagi datang, saya seperti kayak, padahal pertama dia ngobrol sama saya seakan-akan tidak dianggap. Ya mungkin saya juga menyadari bahwa mungkin perkataan saya kurang gimana, akhirnya saya agak bisa mengikuti pembicaraan mereka, atau saya kurang pintar, atau saya kurang asik, saya juga tidak tahu. Tapi saya merasa, kok saya dicuekin sih, saya merasa gitu, kayak ada apa dengan saya juga tidak menyalahkan siapapun, tapi perasaan saya kayak mudah tersinggung gitu, mudah cepat mungkin kayak seperti itu, kayak saya bicarakan tadi. Jadi yang saya tangkap adalah itu sering terjadi ketika kamu sedang berkomunikasi dengan teman seperti itu. Iya. Dan akhirnya muncullah suatu ketersinggungan. Tersinggungnya itu bisa dijelaskan lebih spesifik. Tersinggungnya itu seperti apa kok akhirnya udah tersinggung gitu. Mungkin apa yang menyebabkan? Penyebabnya itu apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Tersinggungnya Ya mas menyampaikan kalau misalkan ketika berkomunikasi mas bisa tersinggung dan lain sebagainya seperti itu, ketika nggak diajak ngobrol dan sebagainya dan segala macamnya itu akhirnya mas mungkin saya sampaikan. dicuekin gitu, biasanya Ya, dicuekin lah. mungkin bisa dijelaskan tersinggung itu dalam aspek apa gitu loh. Apa hanya itu saja atau mungkin ada hal lain yang akhirnya menyebabkan tersinggung gitu loh. Atau mungkin sudah berapa kali mas merasakan seperti itu gitu kan. Karena kan apa dengan seperti itu aja tiba-tiba tersinggung, tapi kan ada apa ya, kiranya mungkin ada hal lain gitu loh yang mungkin menyebabkan. Apa ketika itu aja atau Ya mungkin sering berarti udah sering digituin nih, saya biasanya dicuekin gitu, ya, tinggalin. Oke, pertama. Terus ada hal lain nggak selain ini yang menyebabkan akhirnya tersinggung dan merasa kayak dijauhi seperti itu, kah atau bagaimana? kadang juga dijauhi, kayak mungkin seperti saya, mungkin orangnya kurang asik lah, mungkin kurang bisa berbaur, kadang suka malu, kalau di tengah-tengah itu saya juga pendiam, malu dan pendiam, mungkin
itu yang mendasari. Terus ketersinggungan mungkin karena saya sudah biasa dengan itu, mungkin tersinggung bisa menimbulkan ketersinggungan seperti itu. Oke, pemalu, pendiam. Emang teman-temannya Mas tuh seperti apa? Kok akhirnya Mas bisa menyimpulkan kalau saya ini yang seorang pemalu, saya ini seorang pendiam tuh nggak asik buat mereka. Emang tipenya mereka itu seperti apa? Mungkin ada yang kritis, ada yang banyak omong, ada yang macam-macam orang kan, dari berbagai sifat seperti itu. Oke, Mas kan meskipun pendiam ataupun katakanlah orangnya nggak sama seperti teman-teman yang lain gitu kan, akhirnya mengira nggak asik. Pernah nggak sih sekali atau beberapa saat tuh nyoba buat mendekat ke mereka? Nah, ini mendekat dalam arti personal atau Iya, boleh personal boleh, atau secara berkelompok boleh. Sebenarnya kan Mas merasa kalau sempat apa, kok kalau ketika ngomong, ketika ada temen yang baru kok dijauhin, terus kok ngerasa kayak dicuekin dan lain sebagainya. Mungkin mereka ngerasa ada suatu hal. Pernah nggak sih Mas nyoba mendekat dulu gitu loh, coba membaur dulu? pernah. Terus Sama, tetap tetap iya, tetap ya ngobrol. Pertama ngobrol, kalau mungkin personal 4 mata lah, mungkin masih ada ketersinambungan, tapi nggak seasik mereka ngobrol sama yang lain seperti itu. merasa kayak beda gitu. Iya. Kah rasanya? Ya beda. Beda banget ya. Ya, mungkin pernah cari tahu alasannya kenapa? Karena kan nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin ada hujan kalau nggak ada awan yang mendung, nggak mungkin ada api kalau nggak disulut. Jadi kan pasti seseorang bersikap demikian ada penyebabnya toh tentunya. Nah, mungkin pernah tanya-tanya atau pernah melihat atau pernah kamu introspeksi apa sih yang salah dari diri saya kiri jauhi, atau mungkin ada seseorang yang pernah ngomong kamu loh begini, kamu loh begitu. Ada yang pernah begitu kan? Pernah ada yang bicara. Bicara apa dia? Teman saya sih, maksudnya teman dekat, maksudnya teman ya yang punya pikiran tidak seperti itu, tidak seperti yang lain. Dia beda, tapi bedanya dalam arti yang positif, bukan berarti dia menjadikan teman. Dia jujur karena dia jujur, tidak membela siapapun, Netral begitu netral ya, lah. pihak-pihak netral. Oke, terus Ya, pernah bilang ke saya bahwa saya kalau di dalam suatu kumpulan itu ya. saya punya suatu masalah. Dia bilang, kamu itu mempunyai masalah yang bikin kadang teman-teman itu malas sama kamu, cuek. Makanya kadang kamu kan cuekin, kadang gak asik sama kamu dan lain sebagainya, karena suatu hal. Dia bilang begitu. Saya bertanya, apa Jawabannya? sebelum kamu introspeksi? Saya bilang dulu ya. Jawabannya, karena kadang apa yang kamu bicarakan, dia berhenti secara tidak langsung menyakiti mereka. Kadang kamu kurang bisa mengambil hati mereka. Seperti itu sih. Oke, dari yang Mas sampaikan bahwa ternyata ada pihak yang berusaha membantu Mas dengan mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu ada satu hal yang menyebabkan mereka seperti itu, dikarenakan adanya sikap dari Mas yang membuat mereka akhirnya enggan untuk dekat sama Mas seperti itu. Ya. Nah, mungkin bisa diingat-ingat nggak apa yang pernah Mas omongkan ke mereka hingga akhirnya seperti itu, atau mungkin sudah lupa? Sudah lupa sih, namanya sudah lama. Ya maksudnya kan kita bicara kan macam-macam yang dibahas.
gitu. Iya. Yang sekarang saya tanyakan adalah ketika Mas ngobrol sama teman atau siapa, gimana sih cara ngomongnya Mas? Apakah cenderung menggunakan nada tinggi, rendah, atau menggunakan kata-kata apa misalkan kalau Surabaya itu kan ada kata-kata ya kata-kata Surabaya gitu yang mungkin orang lain melihat kasar, tapi kan untuk orang Surabaya itu terkesan ya wes ini kan identitas orang Surabaya. Atau Mas cenderung tipe orangnya sekali ngomong ya pokoknya yang penting-penting aja aku ngomong kayak gitu, atau seperti apa Mas tipenya kalau misalkan ngomong sama teman? Mungkin kalau sama teman tipe aku ceplas-ceplos, Oke, kelas di kelas. ceplas tapi kadang saya tidak melihat diri saya, yaitu ceplas tapi saya juga tersinggungan gitu. Ceplas-ceplos berarti dari sampaikan maksudnya udah ceplos tapi cuek gitu di dalam diri sendiri, kadang suka nggak sadar diri seperti itu atau Ya, bagaimana? ini kurang sadar diri. Gitu ya. Jadi dari tadi yang Mas sampaikan dari awal guys, Ya. saat ini Ibu menangkap bahwa pasti ada masalah untuk istilahnya berkomunikasi dengan orang lain ya, terutama ketika melakukan sosialisasi atau interaksi sosial seperti itu. Ya. Mas merasa kalau kok teman-teman ini skepnya berbeda ya, kalau sama saya nggak bisa istilahnya apa ya bahasa Jawanya kok nggak bisa ngalir seperti itu ya, cenderung kok ada kayak gap, cenderung nggak apa ya nggak lost gitu lah bahasanya, nggak lost. Ternyata ada teman yang menyampaikan bahwa kamu tuh sebenarnya tuh ada suatu hal yang bikin mereka kayak seperti itu. Nah, karena mungkin dari ucapannya Mas atau lain sebagainya dari sikap yang kurang berkenan. Tadi kan juga saya menyampaikan bahwa tipe omongannya Mas sudah ceplos-ceplos seperti itu. Nah, sekarang kita tarik garis seperti ini ya. Namanya orang berbicara kan ke orang lain. Kita kan berbicara dua arah tuh ya. Mungkin satu dua kali atau beberapa waktu itu kita enjoy, tapi siapa tahu ketika dalam enjoy itu ada satu hal yang memang menyinggung begitu kan. Mas kan merasa loh itu memang aku tipeku seperti itu, orang ceplos-ceplos, tapi kan kita nggak bisa toh saya mematok orang tuh kamu harus begini sama aku, kamu harus nerima aku ya segini terima kan nggak semua orang seperti itu. Jadi seperti ini, bisa jadi ya kan, teman-teman yang Mas seperti itu memang mungkin ada benarnya, karena itu dalam diri Mas yang ada yang salah dan perlu diperbaiki. Jadi di sini coba deh kita sama-sama mengingat, kita introspeksi. Mas kan sudah coba untuk mendekatkan, sudah bisa apa namanya bersikap baik, tapi ternyata hasilnya sama. Terus tanya ke teman yang lainnya juga, ternyata kadang memang oh iya mereka memang sedang ada satu hal yang mereka simpan mengganjal dari diri Mas seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang ingin Mas rubah? Sebelum berubah saya sebelumnya juga punya pikiran seperti itu, punya sifat itu capek. Jadi capek. Dan kejadian itu pun berlangsung selama saya SMA. Setelah SMA Puncaknya apa bagaimana? puncaknya mungkin dengan SMA mau lulus gitu. Ya, berarti SMA ini ya gong itu lulus itu sudah mulai punya pikiran. Secara tidak langsung kan kita setelah lulus SMA bukan belajar menjadi dewasa, tapi sudah dewasa dan perjalanan mau kemana, intinya bukan belajar menjadi dewasa lagi, tapi gimana kita belajar hidup. Sering jalan waktu hati juga gak nyaman kan, punya penyakit seperti itu, akhirnya mikir merubah pola pikir. Sekarang kalau dengan teman mikir ini, tahan dulu, tahan, pahami dulu orang, kenali lebih dalam dulu, lalu setelah kenal kita tahu titik-titik mana yang harus ditebas atau kita harus hindari. Ya selama SMA ini, selama kuliah alhamdulillah sudah tidak seperti SMA, walaupun ada beberapa orang atau teman yang seperti itu, tapi
emang karenanya seperti itu. Oke. Cuma mungkin namanya kan manusia. Oh, makanya saya datang ke sini untuk benar-benar menyembuhkan saya, benar-benar apa yang harus saya cari. Kan kalau diri kan belum afdol kalau kita belum bicara ke orang, apalagi yang sudah mengerti apa itu ilmu psikologi atau konseling seperti itu. Makanya alasan saya datang ke sini untuk benar-benar saya sembuh, untuk benar-benar saya cara saya ini benar, nggak sekedar berjalan aja seperti itu. Ya, tadi kan Mas Andri kan ada satu apa namanya hal yang ingin diselesaikan seperti itu. Mas Andri ada satu perubahan dalam hidup tadi kan, perubahan dalam hal bersikap dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang paling ingin Mas rubah? Apa yang perubahan apa yang Anda pengen gitu? Perubahan yang pengen ya hati saya benar-benar ingin pas kayak dalam hati lepas, saya benar-benar bisa menempatkan diri saya, benar-benar saya bawa diri saya ke lingkungan, tidak mengenal tersinggungan. Saya ingin benar-benar kalaupun teman itu keras, saya bisa mengimbangi keras, dalam arti saya tahu batasan mana yang harus dilakukan, harus dijauhi seperti itu. Benar-benar kayak kita berkawan tidak ada batas, tidak ada suatu pikiran aneh-aneh. Kita punya penilaian terhadap orang perlu penting, tapi kita juga perlu berhati-hati dalam melangkah. Itu yang ingin saya. Kadang saya juga iri kepada orang-orang yang bisa berbaur dengan yang lain, kayak berbaurnya itu santai, bisa dia fleksibel lah, istilahnya fleksibel. Saya ingin menjadi orang yang fleksibel, yang bersosialisasi itu tidak punya rasa canggung dan tidak mengenal malu, dalam arti dia berani apa yang diutarakan, apa yang diungkapkan seperti itu, dan tidak punya rasa pun, dalam arti rasa manggel, rasa tersinggung, menyinggung beberapa hal. Mungkin kita punya batasan dalam sesuatu, tapi dalam diri saya lebih baik saya yang buruk daripada orang yang buruk. Dalam arti biar saya yang menerima keburukan, dalam arti biar orang itu ngomong jelek tapi saya nggak ngomong jelek, biar dia bisa jadi. Baik, berarti dari yang Mas sampaikan, maksud Mas adalah Mas tuh ingin berubah dalam hal sikap yang awalnya mudah tersinggung, kurang bisa bersosialisasi, saya canggung malu seperti itu ya. Pengen jadi seorang lebih baik lagi, sebenarnya minimal sama orang itu ya udah enak gitu loh, enjoy, nggak ada gap atau apa seperti itu ya. Begitu? Apakah benar? Oke. Tadi Mas juga sudah menyampaikan kalau misalkan pengen seperti orang lain, tapi kan perlu saya tegaskan di sini, tiap orang kan berbeda-beda loh Mas. Nggak bisa kita memaksakan standar orang lain tuh wajib ada di diri kita. Kita wajib seperti orang itu, kita wajib seperti orang ini, nggak bisa toh, nggak bisa. Jadi kita bisa berubah jadi lebih baik, tapi belum tentu kita jadi orang lain. Jadi semisal Mas ingin berubah, nanti yang berubah adalah diri Mas sendiri, versi terbaik Mas sendiri, bukan orang lain. Seperti itu ya. Kita luruskan ya. Oke, mungkin kita bisa bayangkan dulu nih dari mungkin skala 0 sampai 10, gimana sih rasa nggak bisa Mas bersosialisasi untuk sekarang? Ya, yang Mas rasakan saat ini, nilai tingkat sosialisasi Mas sekarang seperti nilai berapa menurut Mas? Nilai dari 0 sampai 10 mungkin 6 atau 7. Oke. Soalnya kan sekarang punya pikiran, maksudnya lebih baik lah dari cuma indil-indil, maksudnya punya sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang kotor tapi ada nodanya, noda itu yang belum hilang. Oke, 6 atau 7 nih? 6 aja deh. Oke, 6 Jadi saya juga belum baik. Oke, 6. Lalu sekarang begini, kita coba bayangkan dulu ya. Misalkan hari ini bayangkan
esok hari Mas tuh terbangun nih, seger gitu. Iya. Mas sudah menjadi pribadi yang lebih apa ya, lebih baik, jadi pribadi baru. Apa yang akan Mas lakukan? Kan Mas sudah punya apa list nih. Aku punya tujuan kalau misalkan aku pengen berubah menjadi lebih baik, aku pengen bisa berkomunikasi, pengen ini tadi yang sudah Mas sampaikan. Kira-kira ketika Mas bangun nanti apa yang ingin Mas sampaikan? Apa katakanlah kita kerucutkan dulu nih, hal pertama kali yang ingin Mas ubah adalah, atau pertama kali hal yang Mas ingin lakukan ketika bertemu dengan orang lain. Pertama, Misalkan sering Mas berubah jadi pribadi yang aku bukanlah Bastian yang dulu, aku Bastian yang lebih baik, aku super Bastian gitu. menyapanya dan menanyakan kabar hari ini. Oke. Apakah dia baik atau tidak? Oke, selanjutnya Mungkin bisa dengan setelah menyapa apa yang akan dilakukan? dengan basa-basi dikit. Namanya orang bertemu pasti dengan basa-basi, menanyakan kabar, bagaimana kabarmu, bagaimana hari ini, apakah kamu bahagia. Wih. Lalu ada lagi yang disampaikan Mungkin ketika awal ketemu seperti orang? itu deh, Menanyakan kabar dan misalnya menciptakan suasana hangat seperti karena itu ya. suatu kabar bisa merujuk kemana-mana. Gitu ya. Oke. Dari yang Mas sampaikan tadi, Ya. kita bisa tahu nih sebenarnya Mas tuh sudah ada keinginan untuk berubah. Tadi saya sudah menyampaikan apa sih yang ingin Mas lakukan pertama kali ketika itu. Mas ingin menyapa, ingin misalnya menjadi seorang yang membuat topik lah, kayak gitu, buat topik, menciptakan suasana hangat, membina hubungan baik, dan dengan bertanya kabar, menyapa dan sebagainya seperti itu. Berarti nanti ya setelah ini Mas bisa tuh nyoba itu, ya kan? Karena dari dalam hati Mas sendiri kan sudah ada keinginan, wah aku sepertinya hal yang bisa aku lakukan adalah aku bisa menyapa orang. Aku bisa ngajak ngobrol nih, tanya kabar, atau tanya gimana kesibukan hari ini, bagaimana hari ini, gitu ya. Ya mungkin nanti setelah ini, setelah keluar dari sesi ini, keesokan harinya coba. Nggak usah teman-teman sekampung dah, nggak usah dulu. Mungkin saudara, mungkin adik, kakak, atau mama, papa dan sebagainya. Istilahnya makhluk hidup yang lain lah. Jangan ngomong sama tumbuhan atau benda nih, jangan, bahaya. Jadi coba diajak penuh komunikasi. Bagaimana sih responnya mereka dari orang terdekat dulu nih ya. Setelah aku bisa, ternyata begini rasanya, coba step by step berubah lagi ke teman rumah maksudnya, teman rumah seperti itu. Misalkan, gimana? Oke, sudah merasakan. Nah, coba lagi untuk di teman di kuliahan seperti apa. Jadi coba step by step dulu. Menyapa. Apa tadi? Naik kabar. Oke, itu. Mungkin itu deh topik. Sekitar itu ya, jadi nanti dicoba dulu di rumah, semoga berhasil. Pokoknya step by step dulu aja. Bagaimana? Sepakat? Atau mungkin itu terlalu berat untuk saya Bu, saya mau menambah. Gitu ya. Buat yang pertama itu dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ulas kembali sudah sampai mana sih, apakah skalanya sudah bertambah atau belum, apakah sudah berani, mungkin siapa tahu ketika Mas sudah mulai berani menyapa bisa langsung dapat jodohnya kan, ya kan, mungkin dari tetangga sebelah atau kampung sebelah atau teman kuliah seperti itu. Oke, mungkin di bumi akhiri dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di minggu depan ya, di minggu depan aja kita bertemu lagi, kita akan evaluasi bersama seperti itu. Ibu ucapkan terima kasih Mas sudah bersedia datang menemui Ibu untuk saya berkonsultasi, sudah kita sharing begitu. Jangan sungkan nanti kalau misalkan mau ada yang diperlukan, harapannya itu bisa dilakukan ya, step by step aja, nggak apa-apa, jangan takut. Namanya manusia kan pasti ada salahnya, jangan takut untuk berproses. Terima kasih, ucapkan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.